Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 21 September 2025, dengan tema Hidup dalam Kesalehan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, kami memohon penyertaan-Mu dalam kami membaca kitab suci. Berkatilah hati kami, agar kami dapat mendengarkannya dengan penuh seksama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon penyertaan Roh Kudus.
Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini hendak diambil dari bacaan pertama leksionari, yaitu dari Amos 8 ayat 4 sampai 7. Amos 8 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi sabda Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir, kapankah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, serta menjual gandum yang rusak. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih, kesalehan mempunyai banyak dimensi atau sudut pandang, bukan hanya pribadi, tapi juga sosial, bukan hanya ritual, tetapi juga diakonial, soal pelayanan. Jika seseorang hanya terlihat saleh dalam kehidupan beragamanya secara pribadi, namun perilaku sosialnya justru merugikan, bahkan menindas sesamanya, apa gunanya kesalehan pribadinya itu? Hidup dalam kesalehan haruslah juga diwujudkan dalam relasi pribadi dengan sesama manusia. Kesalehan itu harus bulat, hendaknya seimbang. Saleh dalam hidup pribadi, saleh juga dalam hidup bermasyarakat. Saleh dalam menunaikan ibadah, tetapi saleh juga dalam mewujudkan kasih, kemurahan, dan kebaikan bagi sesama. Para nabi dan rabi, baik di masa Perjanjian Lama atau masa Perjanjian Baru, mengecam adanya penindasan manusia atas manusia lain. Misalnya, sejak zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus, praktek membungakan uang secara berlebih dipandang sebagai dosa dan penindasan yang kejam. Hidup dalam kesalehan perlu diwujudkan dalam relasi persahabatan dengan orang-orang yang lemah, miskin, dan tertindas. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang berpihak pada orang lemah. Saudara-saudara, gaya bahasa yang digunakan oleh Amos dalam bacaan kita itu merupakan semacam bahasa yang mengecam orang-orang yang senang menindas sesamanya. Digambarkan oleh Amos bahwa para predator sosial itu seperti orang yang menunggu-nunggu kesempatan dalam kesempitan untuk mengeksploitasi
mereka yang lemah. Begitu perayaan bulan baru atau hari Sabat berlalu, artinya para penindas ini juga munafik karena seolah-olah bersikap agamis. Mereka bersegera melakukan praktek-praktek ketidakadilan dengan melakukan kecurangan dalam berdagang atau memanfaatkan penderitaan dan keterpaksaan orang-orang lemah, miskin demi meraup keuntungan. Nah, praktek penindasan seperti ini agaknya banyak ditemui pada saat itu. Dan kalau kita rasakan sampai saat ini bukan, hingga menjadi dalam tanda kutip rahasia umum yang dimaklumi kehadirannya di tengah masyarakat. Ada kebutuhan, ada kesempatan, barangkali seperti itu hukumnya. Tanpa disadari, banyaknya praktek seperti ini menimbulkan kesengsaraan kolektif yang memprihatinkan Amos. Sampai-sampai Amos berseru, "Tidakkah bumi akan gemetar karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah seluruh bumi akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan lalu surut lagi seperti sungai Mesir?" Nah, betapa mengerikannya ayat 8 ini. Ketika di tengah suatu bangsa, penindasan bukan dilakukan oleh bangsa asing, tetapi malah penindasan dilakukan oleh saudara sebangsa sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal kesalahan sosial, sungguh saat itu Nabi Amos sangat mengecam orang-orang yang senang melakukan penindasan. Nah, di sini Amos mengingatkan kita semua bahwa penindasan kepada sesama itu hendaknya dihindari, hendaknya jangan dilakukan, hendaknya jangan diberlakukan di tengah-tengah kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu sabda Tuhan pada saat ini memberikan pencerahan bagi kita semua untuk membangun hidup dalam kesalehan, benar-benar saleh di hadapan Tuhan, tetapi saleh juga dipraktikkan bersama hidup sesama, bukan sesama ditindas, bukan. Kesalehan tidak berhenti pada ritual-ritual atau disiplin-disiplin rohani pribadi saja, suka berdoa saja, suka membaca Alkitab saja, suka ke gereja saja, bukan. Betapapun itu baik semua sebagai sarana pemeliharaan iman, bukan berhenti di situ saja. Tetapi kesalehan yang sejati haruslah nyata dalam relasi kita dengan sesama. Hidup dalam kesalehan berarti hidup dalam ketaatan kepada Allah yang berpihak pada orang-orang lemah dan tindas. Jika Tuhan berpihak pada orang yang lemah, maka kita pun juga harus demikian. Sebagaimana dalam bacaan kita saat ini, mari kita semua diundang untuk benar-benar saleh secara utuh. Utuh dalam arti kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Amin.
Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Berilah hikmat atas pemimpin bangsa. Karuniakanlah kebijaksanaan yang terbaik, sehingga para pemimpin bangsa dari tataran yang paling rendah di sekitar kami, Bapak RT, RW, Kadus, dan sebagainya, sampai ke jenjang yang paling tinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya, dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Kami merasakan kenyamanan, aman, tentram, dan sejahtera. Demikian juga saat ini kami menyerahkan keberadaan hidup kami keluarga demi keluarga. Berkatilah kehidupan para orang tua, para lansia, para manula, kasepuhan, Tuhan berkati keberadaannya. Begitupun para orang tua yang sampai saat ini tetap gigih bekerja mencari nafkah. Anak-anak kami dalam segala keberadaannya, dalam lingkup sekolah dan pertumbuhan, juga Tuhan memberkati. Kami saat ini tetap menyerahkan jalannya pekabaran Injil di penjuru bumi. Tuhan berkati kami semua sebagai umat percaya, agar tetap mengabarkan Injil dengan kelakuan, tingkah laku, serta tutur kata yang terbaik, yang semuanya condong dengan kehendak Tuhan. Sehingga orang-orang akan tertarik pada juru selamat yang sejati, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, dan seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup kita, dengan membaca dari 2 Korintus 9 ayat 8 dan 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Mari kita lantunkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 264 mengiringi persembahan Apalah Arti Ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila
dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 185. PKJ 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.